Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas latihan soal daya dan efisiensi. Soal pertama, sebuah bohlam 60 watt dipasang pada tegangan yang sesuai. Besar energi listrik yang digunakan bohlam itu selama 0,5 menit adalah di sini diketahui dayanya adalah 60 watt, kemudian waktu yang digunakannya adalah 0,5 menit, maka kita rubah ke dalam sekon. 0,5 dikali 60 sekon, berarti T-nya adalah 30 sekon. Yang ditanyakan W atau energi listriknya. Maka rumusnya adalah W sama dengan P dikali T. Tinggal kita masukkan angkanya, P-nya 60 watt, T-nya adalah 30 sekon. Kita kalikan 60 dikali 30, hasilnya adalah 1800 watt sekon atau 1800 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya. Jika mesin sebuah pesawat terbang mampu memberikan daya dorong sebesar 20.000 Newton, maka daya yang dihasilkan mesin ketika pesawat mengangkasa dengan kecepatan 250 meter per sekon adalah, di sini diketahui gayanya 20 Newton, kecepatannya 250 meter per sekon. Yang ditanyakan daya atau P. Rumusnya P sama dengan W dibagi T atau F dikali S kemudian dibagi T, sehingga P itu perumusannya F dikali V. Tinggal kita masukkan F-nya atau gayanya 20.000, kecepatannya 250. Kita kalikan, maka diperoleh P-nya adalah 5 juta watt, atau jika kita konversi ke dalam kilowatt, ingat kilo itu 1000, maka ini harus dibagi 1000. Jadi P sama dengan 5000 kilowatt. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, jika untuk memanjat sebuah pohon yang tingginya 10 meter, seorang anak yang masanya 40 kg membutuhkan waktu 10 sekon, maka daya yang dikeluarkan anak agar dapat memanjat pohon tersebut adalah jika G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui di sini delta H atau ketinggiannya adalah 10 meter, kemudian masanya 40 kg, waktunya 10 sekon, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah P atau daya. Perumusannya adalah P sama dengan W bagi T. Ingat, energi usaha boleh kita konversi ke dalam perubahan bentuk energi potensial. Jadi perumusannya P sama dengan delta EP dibagi T, di mana delta EP itu adalah M dikali G dikali delta H dibagi T. Maka P-nya sama dengan kita masukkan masanya 40, kemudian gravitasinya 10, delta H-nya 10, kemudian T-nya 10. Kita jumlahkan, ini boleh dicoret, berarti tinggal 40 kali 10, jawabannya adalah 400 watt. Jadi option yang betul adalah yang C. Berikutnya, lampu pijar 15 watt mampu mengubah energi listrik yang diterimanya menjadi energi cahaya sebesar 6 joule per sekon. Efisiensi lampu pijar itu adalah, di sini diketahui daya inputnya atau daya masukannya 15 watt, kemudian daya outputnya adalah 6 joule per sekon atau 6 watt. Yang ditanyakan efisiensi, maka perumusan efisiensi adalah daya output dibagi daya input dikali 100%. Tinggal kita masukkan angkanya, daya outputnya 6, daya inputnya 15 dikali 100%. Jadi kita jumlahkan yang ini, didapatkan efisiensinya adalah 40%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal terakhir,
Sebuah air terjun setinggi 30 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Jika setiap detik air mengalir sebanyak 15 meter kubik dan efisiensi generator yang digunakan adalah 50%, maka daya yang dihasilkan adalah, di mana nilai ρ-nya 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Di sini diketahui delta H, perubahan ketinggiannya adalah 30 meter, kemudian waktunya adalah 1 sekon, volumenya 15 meter kubik, kemudian efisiensi yang digunakannya adalah 50%. Yang ditanyakan P atau daya. Oke, kita hitung dulu usaha yang dilakukannya sebagai daya inputnya. W sama dengan M dikali G dikali delta H, di mana massa itu bisa kita cari dari perumusan ρ dikali V, massa jenis dikali volume. Kemudian di sini dikalikan G dikali delta H, sehingga W sama dengan kita masukkan ρ-nya adalah 10 pangkat 3, volumenya 15, kemudian gravitasinya 10, delta H-nya adalah 30. Jika kita jumlahkan, ini diperoleh nilainya W sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 6 Joule. Kemudian setelah menghitung energi masukan, kita masuk ke perumusan yang efisiensinya. Efisiensi sama dengan energi output dibagi energi input dikali 100%. Oke, efisiensi yang diketahui 50%. Ini yang mau kita cari ya, energi outputnya. Energi inputnya adalah yang ini, 4,5 dikali 10 pangkat 6 dikali 100%. Oke, berarti energi outputnya yang ini 100%, berarti 100% itu nilainya 1. Untuk energi output berarti tinggal kita kalikan 50% dikali 4,5 dikali 10 pangkat 6, sehingga energi outputnya ini kita kalikan, diperoleh nilai 2,25 dikali 10 pangkat 6. Oke, kemudian kita hitung daya outputnya. Daya output sama dengan energi output dibagi dengan T. Energi outputnya ini 2,25 dikali 10 pangkat 6, T-nya adalah 1, sehingga dayanya adalah ini hasilnya. Atau jika kita konversi ke dalam kilowatt, maka tinggal dibagi 1000. Jadi jawabannya P outputnya adalah 2250 kilowatt. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.